sangat disayangkan. Itu yang dikatakan bahwa ketika seseorang menjalankan sholat justru akan membuat celaka. Artinya yaitu tadi sholat yang masih terbentur dengan keakuan, sholat yang tidak disertai dengan ilmu mengenal diri atau tidak dibekali dengan ketauhidan. Nah, ini tadi kita sampaikan supaya semua jamaah harapannya nanti ke depan bisa menjalankan sholat yang sudah seperti yang kita jabarkan di kajian tadi. Sembari kita sholat syariat, kita harus menjalankan sholatnya thariqah. Di dalam sholat thariqah kita juga harus menjalankan sholatnya hakikat. Dan setelah menjalankan sholat hakikat diharapkan kita bertubuh Tuhan. Artinya sadar sudah totalitas. Artinya la maujud bihaqi yang ada hanya Allah. Kita tenggelam sudah, kita karam, kita fana. Itulah yang dikatakan sholatnya yang selamat, bertemu, menyaksikan dan mengesahkan. Yang kurang paham silahkan. Mengenai zat, sifat, asma dan af'al tadi kita sederhanakan supaya mudah dipahami. Artinya kan seperti diterangkan tadi, kenapa tidak hanya zat saja kok diadakan sifat, karena tidak bisa dikenal. Kalau hanya zat dikatakan mutlak, itulah nur Allah, kita tidak bisa mengenal. Maka perlu dizahirkan kembali, lalu melalui Nur Muhammad yang dikatakan sifat, bisa terlihat, bisa kita ketahui. Nah, ini sifat sebenarnya. Seandainya pian ini sebelum kesini ada belajar sifat 20 lah, supaya kada gugur pelajaran pian tuh. Nah, sifat wujud artinya ada, mustahil tiada. Yang mustahil ini berarti siapa? Yang mustahil berarti ya kita. Kita ini yang hakikatnya tidak ada. Paham kah? Adanya kita karena Tuhan ingin dikenal. Oleh sebab itu dari zat dizohirkan menjadi sifat, dari nur Allah atau zat mutlak ini tadi menjadi Nur Muhammad supaya bersifat, supaya bisa dikenal. Pahamkah pian nih? Oleh sebab itu jangan diakui jasad ini milik kita. Oleh sebab itu ketika bersyariat kada mengaji ilmu ketuhanan, artinya kada mengenal diri. Kalau kada mengenal diri, yang dikhawatirkan kita terakui bahwa sholat itu kerjaan atau af'al kita. Itu yang gugur karena syirik. Yang berdiri siapa? Yang berdiri Allahu Akbar. Siapa? Kalau kada zatnya, bisakah kada? Kada bisa. Zatnya disempurnakan dengan sifatnya. Zatnya di napasnya, sifatnya di jasadnya. Ya? Rahasia Tuhan yang dibungkus dengan kezahiran yang dikatakan jasad insan Nul Karim, hakikat Muhammad, dibungkus supaya rahasianya terjaga. Pahamkah? Artinya bukan kita mengaku menjadi Tuhan, bukan, supaya kita
mengetahui asal kejadian, ya, supaya mengerti Allahu Akbar. Yang akbar nih yang diesakan yang mana? Nah, pahamkah pian nih? Jadi jangan asal berdiri, ruku, sujud, duduk asal saja. Pinandui itu nak pahami, ketahui siapa nang berdiri, siapa nang bergerak. Nah, disitulah baru kita belajar menapaki sholatnya syariat. Yang berwudu badan rohani, yang diwudukan badan jasmani, jasad. Yang sholat badan rohani, yang disolatkan badan jasmani. Yang sholat badan rohani, yang disolatkan badan jasmani. Ya. Pahamkah, pian? Kita ini tiap hari disolatkan, bukan menunggu orang berpulang ke rahmat tuh. Itu pelajaran bagi yang hidup. Artinya setiap hari kita disolatan, artinya setiap hari kita harus tunduk, taat, patuh dengan Tuhan. Hidup jangan semaunya. Sudah dikasih tahu. Hidup kan bukan untuk bersenang-senang saja. Mau beruntung kah? Mau merugi kah? Atau mau celaka? Tinggal pilih. Kalau mau beruntung, hijrah. Hijrah artinya meninggalkan apa yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Kita sholat 5 waktu, ya, menegakkan sholat tapi tidak mau hijrah. Artinya apa? Di dalam sholat kita membawa sifat-sifat hewan. Kita di dalam sholat membawa sifat-sifat syaitan. Masuk masjid, masuk mushola, ya, yang terlihat bukan manusia tapi setan dan hewan. Bisakah sholat? Bisa. Makanya sering saya katakan, para wali itu jarang ke masjid. Kenapa? Bukan tidak mau, tapi yang dilihat bukan manusia, kebanyakan hewan, kebanyakan setan. Tapi tidak merasa, karena tidak mau apa? Tidak mau belajar. Tidak mau apa? Setelah belajar, banyak yang belajar duduk di majelis tapi tidak mau hijrah. Hijrah antil jannah. Seperti itu. Jadi ketika hari ini kita tidak ada kemajuan, kita merugi. Ketika besok sholat kita Senin Kemis, artinya kita celaka. Kan seperti itu. Gunanya ilmu ya seperti itu. Ya. Jangan kita ini di dunia berlaku sombong, ya. Lalu kita ngaji setahun 2 tahun lalu sorbannya gono-gono. Sorban gono-gono. Supaya apa? Supaya untuk bersombongan, supaya dilihat orang alim, ya. Maka sorban itu hakikatnya untuk memuliakan ilmu. Artinya orang yang sudah bersorban, dia sudah memuliakan ilmunya. Artinya berarti adabnya sesuai ilmunya, akhlaknya sesuai ilmunya, tutur katanya sesuai ilmunya. Berarti sholatnya sempurna. Orang bersorban itu bukan asal-asalan. Untuk memuliakan ilmu. Terus berjubah. Kalau sudah bersorban lalu berjubah kalau ya. Kalau yang namanya jubah hakikatnya itu menjaga kesucian ilmu itu sendiri. Bisakah kandak pian? Kalau sudah berjubah, nah, ulun kada berani berjubah. Biasa aja. Ya. Maka itu
pakai jubah, pakai sorban harus tahu makna arti katanya. Jangan asal-asalan, jangan ingin dilihat orang yang seperti itu. Oke. Kita lanjut ya. Paham tadi ya, sholat syariat atau sholatnya badan jasmani. Apabila kita kada melakukan menjalani sholat syariat atau badan jasmani, kita tidak diakui menjadi umatnya Rasul. Karena Rasulullah yang mencontohkan supaya itu jalan untuk bertemu Tuhan. Bagaimana kita bertemu kalau tidak mengesahkan? Mengesahkan itu seperti apa sih? Mengembalikan di dalam kesadaran kita. Jangan lagi merasa ada diri. Betul kah ini? Yang mengadakan pian ini Bapak Ibu kah Tuhan? Manusia pertama siapa? Nabi Adam. Mungkinkah Tuhan menjadikan manusia tanpa Bapak Ibu? Mungkin, betul? Betul. Mungkinkah seorang wanita menjadi hamil tanpa suami? Masih ingat? Mungkin enggak? Hamil tanpa suami? Mungkin. Siti Maryam. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dari situlah kita harus belajar. Orang tua yang menjadi perantara kita di dunia. Hakikatnya Tuhan juga. Gitu? Di dalam satu tetes itu tadilah hakikat dari satu tetes menjadi anak beranak. Kan? Dari satu tetes tadi Tuhan sudah menyiapkan berbagai perencanaan dari kita nanti dilahirkan sampai kita nanti berpulang ke rahmatullah. Iya kah? Orang sholat kok masih ketakutan ekonominya nih seperti apa? Bukankah sering saya katakan bahwa rezeki tidak tertukar, bahwa rezeki itu sudah tertakar, sudah terjamin. Iya kah? Ini saya gambarkan supaya mudah pian-pian ini mendekati paham. Yang satu tetes tadi ternyata yang terlihat sepele di dalamnya ternyata ada rencana Tuhan yang maha besar. Bagaimana maha besarnya? Dari satu tetes bagaimana bisa muncul tulang belulang, urat saraf, ratusan bahkan ribuan. Bagaimana muncul kulit, daging, darah? Bagaimana? Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Terpikir enggak? Dari satu tetes tadi, ternyata Tuhan menyimpan seluruh perencanaannya. Lah kita manusia ngapain capek-capek merencanakan hidup? Kita ini dihidupkan tujuannya satu aja, untuk ibadah. Arti ibadah apa? Untuk mengenal. Ibadah tanpa mengenal sia-sia. Setelah engkau mengenal, maka dirikanlah sholat untuk mengesahkan, untuk bertemu, untuk menyaksikan. Nanti kita bahas. Bukan untuk menyembah. Karena ketika kita masih menyembah, artinya ada dua pengakuan di dalam satu wujud. Maka tadi sudah belajar pian sifat 20. Betul kah? Berarti tidak boleh ada dua yang berdiri ya. Siapa yang bergerak? Siapa yang duduk? Siapa yang rukuk? Kalau kada zatnya melalui sifat, yang paham lah. Nah, artinya seperti itu. Coba kita lihat bagaimana mungkin telur itu ketika menetas jadi ayam. Kalau dibelah apa? Putih telur sama kuning paham Mafian nih perencanaan Tuhan. Artinya yang tidak terlihat mata, di situ kebesaran Tuhan sudah merencanakan hidup kita.
mata. Rencana yang tidak terlihat oleh mata itu loh. Paham nggak biar nih? Oleh sebab itu orang beriman jangan meragukan rezeki yang Tuhan sudah pastikan. Lah kita ini terbalik. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.